Pada abad ke-19, praktik ibadah Katolik mengalami banyak pembatasan karena dominasi penjajah Belanda yang mayoritas Protestan. Namun setelah politik toleransi diumumkan pada 1807 oleh Raja Ludwig Napoleon, umat Katolik diizinkan untuk menjalankan ibadah secara terbuka. Gereja pertama yang dibangun adalah Gereja Katedral atau yang secara resmi dikenal dengan nama Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga di Batavia, yang terbuat dari kayu. Gereja kecil ini difungsikan untuk melayani komunitas Katolik yang masih kecil di Batavia, dan gereja ini menjadi simbol awal kebebasan beragama bagi umat Katolik di wilayah tersebut. Gereja ini menjadi pusat komunitas bagi umat Katolik. Di sini diselenggarakan sakramen, pertemuan rohani, dan pendidikan agama, serta menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan jemaat. Seiring bertambahnya jemaat, gereja kayu ini diganti menjadi bangunan yang lebih kokoh dengan kayak khas kolonial Belanda, dengan desain yang simpel dan struktural yang kokoh. Namun tak lama bangunan ini mengalami kebakaran dan akhirnya dibuatkan gereja yang baru lagi di tempat yang sama. Pembangunan gereja yang baru dirancang oleh Antonius Tieckmans, arsitektur Belanda yang memiliki gaya neo-gotik untuk desainnya. Gaya yang mencerminkan kebangkitan spiritual yang kuat dan simbol keagungan hubungan manusia dengan Tuhan. Setelah Tieckmans jatuh sakit, Pastor M. Claessens mengambil ahli pengawasan pembangunan gereja yang akhirnya gereja ini selesai pada tanggal 21 April 1901 dan diberi nama Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Namun lebih dikenal sebagai Katedral Jakarta karena fungsinya sebagai pusat Keuskupan Agung Jakarta. Gaya gotik adalah kebangkitan arsitektur abad pertengahan yang berkembang pesat pada abad ke-19, terutama di Eropa Barat. Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga ini dikatakan lekat dengan arsitektur gotik karena fasad bangunannya menerapkan proporsi arsitektur yang berkesan agung, menjulang tinggi melebihi skala manusia normal, berkembangnya seni kaca patri atau clerestory yang dipasang di dinding bangunan. Pada bagian interior terdapat rose window atau jendela berbentuk seperti mawar. Pada bangunan, secara arsitektural hal ini digunakan untuk memasukkan cahaya dan estetika. Sedangkan dari segi religi, rose window dipakai sebagai simbol suatu firman Tuhan, penebalan kolom atau tiang sebagai perkuatan struktur bangunan yang juga merupakan ciri khas dari bangunan gotik. Dan jajaran kolom yang terpadu dengan roof vaulting menjadi unsur utama untuk konstruksi bangunannya. Ciri khas arsitektur gotik: vertikalisme. Struktur bangunan didesain menjulang tinggi untuk menciptakan kesan keagungan dan mengarahkan pandangan ke atas, melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Elemen ini terlihat di menara kembar di Katedral Jakarta, yang menjadi ciri dominan fasad bangunan. Dua menara utama di depan gereja, masing-masing dinamai Menara Benteng Daud dan Menara Gading, merupakan ikon gotik yang melambangkan kekuatan iman dan perlindungan. Lengkung runcing atau pointed arch. Lengkungan runcing digunakan pada pintu, jendela, dan elemen interior lainnya untuk menciptakan suasana sakral dan elegan. Desain ini tidak hanya estetis, tetapi juga memberikan kekuatan struktural untuk menahan beban berat. Atap berbentuk runcing khas gotik membantu menciptakan kesan tinggi dan megah, mengarahkan pandangan ke langit sebagai simbol hubungan dengan Tuhan. Jendela kaca patri. Jendela besar dengan kaca patri berwarna menggambarkan kisah-kisah Alkitab atau simbol-simbol religius. Selain memperindah interior, kaca ini menciptakan efek pencahayaan yang menenangkan dan spiritual. Jendela kaca patri yang diimpor dari Belanda menampilkan adegan-adegan Alkitab dan menjadi bagian penting dari pencahayaan alami dan menciptakan suasana sakral di gereja.
Ornamen dekoratif. Bangunan gotik sering dihiasi dengan pinnacle atau menara kecil dan flying buttress atau penopang melayang yang berfungsi memperindah sekaligus mendukung struktur. Elemen ini terlihat pada detail fasad dan konstruksi penopang dinding samping. Bagian dalam gereja diisi dengan ukiran yang rumit, termasuk salib, relief, dan ornamen bunga yang mencerminkan keindahan iman. Alasan desain gotik di Katedral Jakarta. 1. Simbol keagamaan. Gotik merupakan lambang spiritualitas, keagungan, dan kesucian sesuai dengan fungsi gereja sebagai tempat ibadah dan pusat keuskupan. 2. Fungsi struktural. Elemen gotik seperti lengkungan runcing dan flying buttress tidak hanya estetis tetapi juga memperkuat bangunan, terutama di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi seperti Jakarta. 3. Keindahan dan detail. Gotik menonjolkan ornamen dekoratif dan elemen artistik, menjadulkan Katedral Jakarta sebagai salah satu bangunan religius paling indah dan ikonik di Indonesia. Ornamen dan maknanya. Salib pada menara. Simbol pengorbanan dan keselamatan melalui Kristus. Relief pada pintu. Menggambarkan adegan Alkitab yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada umat yang datang. Langit-langit melengkung, berbentuk seperti bahtera Nuh, melambangkan perlindungan dan keselamatan Tuhan. Patung Yesus, Maria, dan para santo, simbol penghormatan kepada tokoh suci yang menjadi inspirasi dan teladan iman. Altar dengan ukiran, menggambarkan adegan Alkitab untuk memperkuat fokus pada liturgi dan doa. Organ pipa. Selain berfungsi sebagai alat musik liturgi, organ melambangkan keagungan dan keindahan ibadah. Roset mistika, melambangkan cahaya surgawi yang menerangi jiwa manusia. Bentuk lingkaran melambangkan keabadian dan kesempurnaan Tuhan. Ornamen daun dan bunga. Elemen dekoratif seperti ukiran daun, bunga, dan sulur-suluran melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan keindahan ciptaan Tuhan. Relevansi dengan arsitektur klasik. 1. Arsitektur Yunani. Simetri dan proporsi. Struktur bangunan mencerminkan keseimbangan dan harmoni. Nilai-nilai arsitektur Yunani yang menekankan pada kesempurnaan matematis dalam desain. Simetri terlihat pada penempatan menara kembar dan fasad utama yang terorganisasi dengan baik. Spiritualitas dalam arsitektur, seperti kuil Yunani yang dirancang untuk menghormati dewa. Katedral ini dirancang untuk menonjolkan hubungan antara manusia dan Tuhan melalui struktur yang menjulang tinggi. 2. Arsitektur Romawi. Penggunaan lengkungan atau arch. Dalam konteks gotik, lengkungan ini dibuat meruncing tetapi fungsinya tetap serupa, yaitu memperkuat struktur bangunan sambil menciptakan ruang estetis. Kekuatan dan stabilitas. Tradisi arsitektur Romawi dalam membangun struktur yang kokoh dan tahan lama diwujudkan melalui elemen seperti dinding tebal, pilar penopang, dan penggunaan material berkualitas. Bangunan sebagai simbol kekuasaan. Sebagaimana bangunan Romawi seperti basilika menjadi pusat keagamaan dan administratif, Katedral Jakarta menjadi pusat spiritual dan simbol kekuatan keuskupan Katolik di Hindia Belanda atau di Indonesia, khususnya di Jakarta. Menara. Dari depan terlihat 3 puncak menara yang menjulang tinggi. Di tengah-tengah atap terdapat menara kecil yang disebut Menara Angelus Dei dengan ketinggian 45 meter dari lantai. Menara ini diapit oleh 2 menara yang masing-masing setinggi 60 meter di sisi kiri dan kanan. Menara di sebelah utara yang bentuknya menyerupai benteng disebut Benteng Daud, melambangkan Maria sebagai pelindung dari kekuatan kegelapan. Menara di sebelah lapangan banteng disebut Menara Gading, yang melambangkan keperawanan Maria dengan warna putih dan murni. Ketiga menara ini terbuat dari besi untuk mengantisipasi bahaya gempa bumi.
Meskipun material ini sebenarnya kurang cocok untuk gaya arsitektur gotik, ruang misa di dalam gereja. Pilar-pilar kokoh berbaris di kedua sisi menyangga atap dan membentuk lorong. Di atasnya pada ketinggian 7 meter terdapat galeri yang dulu digunakan untuk paduan suara. Sekarang karena kondisi yang tidak memungkinkan, galeri ini sebagian digunakan sebagai museum. Langit-langit gereja terbuat dari kayu jati untuk mengantisipasi gempa bumi, berbeda dengan lazimnya yang terbuat dari batu. Tinggi langit-langit ini mencapai 17 meter. Di tengah ruangan terdapat mimbar pengkhotbah di deretan bangku umat. Mimbar ini dipasang pada tahun 1905 dengan atap berbentuk kulit kerang yang berfungsi sebagai pemantul suara. Altar. Altar gereja terdiri dari 3 bagian setengah bundar. Bagian tengah adalah altar utama, bagian kiri adalah altar Maria, dan bagian kanan adalah altar Santo Yosef. Di pilar sebelah kiri terdapat patung Ignatius de Loyola, sedangkan di pilar sebelah kanan terdapat patung Santo Franciscus Xaverius.